Kelihatan ya, kickstarternya itu seret ya. Ternyata sudah enak sekali ya, udah lancar sekali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Oke Otomotif Channel. Jadi kali ini kita kedatangan Mio Soul ya. Jadi keluhan yang punya motor ini starter kakinya seret ya. Sekarang kita tes starter kaki seret dan bunyi di CVT-nya ya. Kayaknya bunyi bibel. Jadi dan larinya juga kurang enak karena memang bibelnya tidak pernah, CVT-nya tidak pernah diservis ya. Jadi berapa bulan tidak pernah diservis, apakah grease-nya kering atau gimana ya. Jadi kita tes dulu starter kakinya ya, Mat. Nah, jadi ini kelihatan ya, kickstarternya itu seret ya. Ya, harus ditarik dulu baru dia bisa. Jadi sekarang kita praktikkan cara servis CVT Mio Soul ya, yang seret kickstarternya, dan langsung kita servis juga semua ya, di primernya dan sekundernya kita servis biar teman-teman, khusus untuk teman-teman pemula ya, biar teman-teman pemula tahu. Mungkin kalau teman-teman yang senior udah di luar otak ya. Silahkan dibuka, Mat. Tadi teman-teman, yang alat-alat yang kita sediakan itu adalah obeng blimbing, lalu kunci T8, dan perlu juga obeng min ya, kelihatan. Jadi santai aja ya teman-teman, bagi teman-teman pemula jangan terlalu tergesa-gesa, dan jangan lupa sediakan wadah untuk tempat baut-bautnya, lalu wadah bensin untuk membersihkannya ya teman-teman. Jadi perlu juga ada bensin ya. Kenapa perlu kita sediakan wadah untuk baut-bautnya, agar jangan berserakan ya, jangan sampai nanti bautnya hilang atau kurang di saat pemasangannya teman-teman. Jadi sekarang kita buka covernya dulu ya, lalu bak CVT-nya ya teman-teman. Kita sediakan kunci T8 ya, atau kebetulan di sini kita punya bor ya, bor yang dicas atau cordless ya namanya, atau ini bisa juga kita gunakan sebagai impact untuk mempercepat pekerjaan aja ya teman-teman. Jadi kenapa perlu karena dilonggarkan sedikit dulu ya teman-teman. Kebetulan board kita ini kadang tidak kuat ya untuk board yang terlalu besar. Setelah dilonggarkan teman-teman, kita pakai bor cas atau cordless ya, untuk mempermudah pengerjaan, untuk mempercepat pengerjaannya teman-teman. Impact tadi. Kalau teman-teman tidak punya impact kayak gini, bisa pakai kunci T biasa saja ya, kunci T8. Oke, sekali lagi saya bilang ini untuk mempermudah pengerjaan, untuk mempercepat pengerjaan aja. Jadi sekali lagi saya tekankan teman-teman, yang perlu disiapkan adalah kunci T8, obeng ya, dan kunci L juga perlu. Jadi teman-teman yang mau mencoba servis CVT sendiri di rumah bisa sediakan alat-alat itu ya.
jadi kalau di Mio dan Mio Sul ya, pedal kiri itu harus dibuka ya, karena bak CVT itu mentok, nggak bisa dibuka kalau belum dibuka pedal kirinya. Atau dilonggarkan satu baut aja ya, dibuka. Jadi teman-teman, di sini kita akan bongkar total ya, karena starternya seret. Jadi yang akan kita bongkar itu gear starternya juga ya. Karena kalau udah seret kayak gitu, berarti di gear starter itu udah kering gemuknya atau grease-nya ya teman-teman. Jadi kecuali kalau motor itu masih baru ya, masih baru sekali, itu boleh kita bongkar total. Jadi kebetulan karena di servis bak CVT-nya ya, jadi harus kita bongkar total ya teman-teman. Satu aja dibuka bautnya teman. Ya, jadi yang satunya dilonggarkan saja. Coba tes lagi. Ada asap. Asap nak kuliah dan ada belah. Jadi teman-teman, di sini bisa kita lihat ya. Ini gear pinion starter namanya. Dan ini gear starter ya. Ini sangat kotor, teman-teman. Jadi harus kita bongkar total di sini. Harus kita bongkar. Jadi kita bersihkan ya pakai bensin, dan nanti kita gemuk lagi atau kita kasih grease ya. Dan bisa kita lihat ya teman-teman di sini ya, kita zoom dulu. Nah di sini ya, ini namanya puli primer dan ini namanya puli sekunder ya teman-teman. Jadi di sini perlu sekali kita bongkar ya. Di rumahan rollernya perlu kita bersihkan, dan di belnya juga kita bersihkan ya teman-teman. Dan di puli sekundernya juga sangat perlu kita bersihkan, karena kalau berdebu ini motor akan kurang enak larinya ya teman-teman. Jadi sekarang nanti saya jelaskan kenapa perlu dibersihkan rutin ya teman-teman. 3 bulan sekali misalnya, seperti itu ya. Sekarang kita buka dulu yang primer ya, dan kita pakai impact ya teman-teman. Lalu yang di teman-teman, bagi teman-teman yang tidak punya impact, bisa pakai kunci biasa ya, dan harus pakai tahanan. Jadi tahanan itu seperti ini ya teman-teman. Kebetulan ini kita bikin sendiri ya, handmade gitu. Jadi kalau teman-teman tidak bisa bikin, bisa beli di toko yang baru ya, yang sudah yang asli maksud saya. Tapi biasanya itu lebih lemes, karena ini itu sebabnya kita bikin ya, ini tahanan. Tapi kalau pakai impact seperti tadi itu ya, kunci impact ya, kita tidak pakai tahanan. Jadi ini teman-teman, ini namanya rumahan roller ya. Jadi di sini ini namanya roller. Jadi yang 6 biji ini teman-teman, ini namanya roller atau pemberat ya. Ini namanya kolar teman-teman, dan ini namanya rumahan roller. Jadi di sini teman-teman, kenapa perlu dibersihkan rutin ya, 3 bulan sekali misalnya, atau per 3.000 ya. Jadi di sini di kolar ini teman-teman, kalau tidak pernah dibersihkan, ini akan kering. Ini aja sudah mulai kering ini, akan mengering grease-nya atau gemuknya ya di sini. Karena di sini tidak boleh terlalu banyak dikasih gemuk. Ya, efeknya akan kering. Makanya harus diservis per 3 bulan sekali ya teman-teman. Jadi untuk menjaga kebersihan
CPT itu perlu per 3 bulan sekali, entah itu gemuknya yang kering atau terlalu kotor ya teman-teman. Untuk keawetan spare part kita atau alat-alat kita ya, entah itu rumahan roller yang seperti ini debunya banyak ya. Jadi kalau udah debu banyak otomatis akan debu-debu ini akan bergesekan nanti. Pemberat ini bergesekan di sini, otomatis itu yang akan menjadi amplas nanti kalau tidak dibersihkan. Baik teman-teman, kita bersihkan dulu ya pakai bensin. Dan ini namanya slider ya teman-teman, tapi kebetulan ini sudah diganti, kelihatan ya. Ini namanya slider atau pitch slide, yang harganya memang tidak terlalu mahal ya. Paling ini sekitar 15 atau 20 ribuan ya teman-teman. Ini. Jadi yang ini berfungsi, ini namanya puli tetap ya teman-teman. Di primernya ya, puli tetap di primer. Jadi ini harus dibersihkan sekaligus fungsinya sebagai kipas ini, sebagai pendingin nanti di CPT ya teman-teman. Lalu yang ini namanya lonceng atau mangkuk ya, mangkuk ganda, mangkuk koplingnya juga iya. Jadi yang ini teman-teman harus dibersihkan juga ya. Dan yang ini namanya kampas ya. Ini namanya kampas koplingnya. Dan ini namanya puli primer puli sekundernya teman-teman ya. Jadi di sini yang sangat perlu dibersihkan dan ada penggemukan lagi di sini ya, atau pemberian grease di sini ya teman-teman. Jadi sekarang kita bersihkan dulu ya. Jadi dibersihkan lalu taruh di tempat yang bersih ya teman-teman. Dibersihkan dari debu-debu dan dari grease, sisa-sisa grease ya. Jadi di lonceng itu atau di mangkuk ganda itu teman-teman perlu ada pengamplasan. Kenapa? Karena kadang karena ada bekas gesekan kampas dan kotoran-kotoran debu ya, itu yang bikin licin. Jadi di lonceng itu atau di mangkuk ganda atau di mangkuk kampas ganda itu harus bersih dan harus agak serat ya teman-teman, agar kampas yang nempel di sana itu nanti lebih menggigit ya. Jadi perlu ada pengamplasan sedikit dan pakai amplas yang halus ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa di waktu pembersihan ini tidak harus menggunakan bensin ya teman-teman. Jadi bisa kita pakai sabun juga bagus ya. Tapi sekali lagi saya bilang lebih cepatnya itu pakai bensin ya. Di kampasnya juga perlu ada pengamplasan sedikit, atau bisa kita pakai sikat kawat ya teman-teman. Yang penting kampas itu jangan direndam ya di bensin, karena itu dapat merusak lem nanti di sana dan itu akan membuka lemnya ya. Dan di puli sekunder ini juga perlu ada pengamplasannya teman-teman sedikit. Di pulinya man. Ya. Jadi teman-teman kalau tidak diamplas ya, kadang licin di sana, itu yang membuat ada bunyi-bunyi berdenyit ya di belnya. Jadi itu perlu ada pengamplasan ya teman-teman.
Jadi setelah diamplas teman-teman ya, setelah semuanya diamplas, lalu rollernya juga, ya, rollernya juga perlu dibersihkannya teman-teman. Jadi kalau di pibel ya, khusus untuk pibel itu nggak boleh pakai bensinnya teman-teman. Jadi kita cuci aja nanti pakai sabun ya, agar kotoran-kotoran, debu-debunya juga bersih ya teman-teman. Jadi di ruang CPT ini teman-teman perlu kita bersihkan juga ya. Entah itu dari bekas-bekas grease atau debu-debu ya, karena ini sangat perlu dibersihkan teman-teman. Jadi sebenarnya permasalahannya di sini adalah kickstarternya seret teman-teman ya, tapi kebetulan yang punya motor bilang harus diservis juga CPT-nya, jadi kita servis semua ya. Jadi itu kebiasaan kita. Jadi setelah kita starternya seret, semua di CPT, di bak CPT itu kita bersihkan ya teman-teman. Pertama manfaatnya adalah membuat awet ya, awet pibel. Jadi kalau pembersihan rutin di CPT itu pibel kita awet, itu yang pertama. Kedua, roller awet, rumahan roller awet, dan intinya semua yang di CPT itu awet ya teman-teman. Jadi setelah semprot pakai bensin, kita semprot pakai angin juga ya teman-teman. Jadi teman-teman yang tidak punya kompresor misalnya di rumah ya, servis sendiri di rumah, bisa saja tidak disemprot pakai angin ya, tapi harus bersih disemprot pakai bensin atau dicuci pakai sabun juga boleh. Jadi teman-teman di sini perlu kita perhatikan ya, di waktu pembersihan itu harus benar-benar bersih dari oli atau grease ya teman-teman. Lalu setelah semuanya dibersihkan ya, tinggal di bagian starter, di bagian gear starter dan pinion starter ya, kita bersihkan juga. Kita bongkar teman ya. Jadi teman-teman perlu siapkan juga, kalau dia sulit sekali dibuka ya perlu teman siapkan itu obeng getok ya teman-teman.
Jadi teman-teman, di sini kita lihat baut tutup starternya ya, gear starternya itu memang sudah kalah ya, artinya udah kurang bagus, sebaiknya diganti ya teman-teman. Sebenarnya aku lupa dengan Baik teman-teman, setelah tutup gear starternya dibuka ya, jadi gear starternya akan kita bongkar total juga, karena itu udah sangat kotor ya teman-teman. Itu kelihatan kayak kotor sekali itu, kayak ekor tikus itu. Nah, bener, ternyata ekor tikus juga pernah masuk ke bak CVT-nya ini ya teman-teman. Tadi di sana kita akan bersihkan gear starter dan kita kasih grease nanti di as gear starternya ya teman-teman. Dibongkar total, bongkar total ya, biar teman-teman tahu ya. Di kick starternya juga kita bongkar. Jadi teman-teman, ini namanya pinion starter ya teman-teman. Jadi di sini nanti setelah bersih baru kita kasih grease di sini ya, di lubang ini ya teman-teman, dan di per yang di sini ya. Ya, di sini di tahanan sudah nih kita bilang ya, di per tahanan yang di sini ya. Jadi kickstarternya dibongkar dulu, dibuka dulu, lalu nanti di belakang sel starter itu ya ada kancingan teman-teman. Di kancingan juga perlu kita bongkar ya. Di silnya itu ada itu alat pakai bongkar, man. Ada pakai kita tarik sel. Boleh. Jadi kita tarik selnya ya, jangan kita cungkil ya teman-teman, karena kalau kita mau pakai lagi selnya kita harus buka pelan-pelan ya. Jadi kalau kita cungkil biasanya selnya langsung rusak ya teman-teman. Jadi nanti saya kasih tahu cara bikin alat penarik sel itu ya teman-teman. Tarik. Memang karena ini udah lama sekali tidak buka ya, jadi sulit dibuka silnya. Nggak apa-apa, cungkil sudah. Kalau dia rusak nanti kita ganti. Ya bisa teman-teman. Tadi di belakang sil itu teman-teman ya ada kancingan ya. Jadi itu harus dibuka dulu baru dibuka gear starternya.
didorong, Mat. Kalau udah dibuka kancingannya langsung didorong as starternya. Artinya sekedar dilonggarkan sedikit ya teman-teman, langsung didorong as starternya seperti itu. As starter, Mat. Jadi teman-teman di sini ini maksud saya kalau as starternya ini harus dibongkar. Kenapa? Karena pemberian grease di sini itu sangat perlu ya teman-teman. Ini kalau tidak dikasih grease di sini, artinya tidak diservis juga as starternya, nanti lubang as starter yang di bak CVT itu akan aus ya atau iris ya. Itu yang membuat starter ini oblak nanti atau kocak ya bahasa Lomboknya itu. Ya. Jadi ini perlu kita bersihkan dari kotoran-kotoran dan kita kasih grease nanti di sini teman-teman ya. Jadi ini namanya pinion starter ya teman-teman yang sedang dibuka ini, yang sedang dibersihkan ini ya. Itu berfungsi untuk starter kaki ya teman-teman, sebagai pengait sudah ya, kita sebut gitu. Nah ini namanya gear starter ya, dibersihkan dulu, lalu bosnya itu dibuka juga, Man. Nah, bosnya dibuka karena banyak kotoran di sana ya teman-teman, jadi harus dibuka dan dibersihkan. Jadi kalau untuk motor baru itu bisa saja tidak dibongkar total ya teman-teman, tapi paling bagusnya itu dibongkar total dan dikasih grease atau gemuk ya. Jadi ini kita praktikkan ya, kita bikin tutorial untuk pembersihan CVT total ya, biar teman-teman tidak salah paham nanti, biar teman-teman tidak salah ya cara pembongkarannya. Jadi karena memang tidak pernah dibongkar total ya, jadi dia agak seret ya teman-teman, agak sulit dibongkar. Jadi di as itu dikuas saja, Mas. Jadi di as starter itu teman-teman ya, sangat perlu dibersihkan ya teman-teman, di as starternya, di gear starternya juga, karena debu-debu yang mengering atau grease yang mengering di sana itu yang berbahaya, nanti merusak bos dan asnya itu ya teman-teman. Karena kalau udah itu yang rusak, dan lubang CVT-nya Mas ini. Nah, lubang CVT yang ini ya teman-teman, yang lubang CVT yang ini kalau tidak pernah dibongkar ya, tidak pernah dibersihkan, ini bisa terjadi gesekan dan aus di sini ya teman-teman. Dan kalau sudah aus di sini, maka akan oblak dan tidak berfungsi dengan sempurna starter kakinya nanti. Gitu ya teman-teman. Jadi ini kita bersihkan juga ya. Jadi teman-teman, seperti yang saya bilang tadi itu, di bak CVT ini kadang ada suara-suara ribut atau baik, kita bersihkan ya semua dari kotoran, dari debu-debu yang sudah mengering ya teman-teman, karena itu sangat berbahaya nanti. Jadi kalau ada suara berdenyit atau ribut di CVT ya, bisa disebabkan oleh di-bel yang kotor atau puli sekunder ataupun puli primernya yang sudah kotor sekali ya teman-teman. Dan bisa saja di sana itu rollernya sudah kalah ya, artinya sudah tidak bulat sempurna, dan slidernya juga yang sudah kocak ya atau oblak.
Dan juga yang paling perlu di sana itu teman-teman adalah pemberian grease pada kolar ya. Jadi nanti kita perhatikan pemberian grease pada kolar dan rumahan roller. Jadi karena kalau tidak ada gemuk di sana atau grease-nya ya, itu bisa membuat aus juga ya. Dan itu juga nanti akan menyebabkan suara yang sangat ribut. Jadi setelah dibersihkan pakai bensin ya teman-teman, seperti ini bak CVT-nya kita semprot juga pakai angin ya, karena itu sangat perlu. Stop. Nah, stop dulu, stop. Nih, awas bakar di mana? Ke sana. Baik, kita semprot semuanya pakai kompresor ya teman-teman. Di bak CVT per starternya juga ya. Jadi kita keringkan ya pakai ini. Jadi kalau teman-teman mau servis sendiri di rumah bisa tidak pakai kompresor, tapi dilap ya, dilap bersih agar jangan ada sisa-sisa grease atau sisa-sisa bensin, pembersihan bensin tadi itu ya. Setelah dirasa kering ya teman-teman, jadi kita lap pakai lap yang bersih tentunya, dan tangan kita juga harus bersih di saat pemasangan ya, karena itu kuncinya. Baik teman-teman, jadi setelah dia bersih ya, kita siapkan grease, pemasangan CVT, pemasangan gear starter ya. Jadi perlu ditekankan teman-teman, grease yang kita pakai di sini adalah grease yang bagus ya, jangan pakai grease yang murah meriah ya. Jadi kenapa? Karena memang kita pakai grease khusus sebenarnya, tapi saya pakai ini grease yang bagus juga teman-teman untuk CVT. Jadi lubang yang di sana itu, Mat, dekatkan kamera Mat. Jadi teman-teman yang ini ya, jadi di sini perlu sekali di grease ya, jangan usah terlalu banyak, secukupnya aja. Jadi di gear starternya juga perlu di bos, udah di, ya. Jadi ini teman-teman, setelah dibersihkan tadi ya, kita kasih grease di sini ya, perlu sekali kita kasih grease di sini, dan juga di bos, kalau di bosnya ini udah kita kasih di sana ya teman-teman. Jadi fungsinya itu agar starternya itu lembut ya teman-teman, lembut dan enak nanti ya. Jadi teman-teman kalau teman-teman misalnya tidak punya grease yang besar ya, atau yang banyak, beli saja grease khusus untuk Yamaha ya teman-teman, karena itu murah juga harganya, dan sangat perlu menggunakan grease yang bagus ya teman-teman. Jangan pakai grease yang terlalu lengket. Jadi grease yang kita pakai di sini itu adalah grease yang licin ya, tapi tidak lengket ya teman-teman, tidak terlalu lengket, agar fungsi starter itu enak dan sempurna. Baik teman-teman, sebelum kita pasang pirnya ya, kita pasang kancingan dulu agar tidak terlepas ya kancingan yang tadi. Jadi di saat pemasangan kancingan itu teman-teman jangan lupa ada ring dulu kita pasang ya, ring, lalu kancingannya. Jangan sampai ringnya terlupakan ya teman-teman, karena
sangat vital fungsinya di sana. Dorong aja pakai obeng apa boleh. Jadi teman-teman, di saat kita pasang kancingannya itu ya perlu kita tahan gear starternya dari belakangnya ya teman-teman, agar gear starternya tidak masuk. Jadi setelah masuk sedikit kancingan, kita dorong aja pakai obeng ya teman-teman. Ya seperti itu. Kalau sudah ada bunyi klik berarti kancingan sudah pas di relnya ya. Jadi teman-teman, cara mudahnya kita pakai peer coupling ya, ditarik begitu. Itu cara gampangnya ya teman-teman. Kita pakai, maaf saya salah lagi tadi, kita pakai tali kopling ya, atau kabel kopling bekas ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita tarik pakai obeng itu sulit sekali ya. Cungkil pakai obeng sedikit man, pakai obeng sedikit cungkil peernya ya, gitu ya teman-teman. Lalu ditarik kabel koplingnya. Kebetulan peer couplingnya ini kadang bisa terlepas ya teman-teman. Jadi kita taruhkan ini man, kita taruhkan bekas selang ya, bekas selang di peer coupling itu agar peer couplingnya tidak terlepas. Lalu di pinion starter itu perlu dikasih grease ya teman-teman, karena itu sangat vital juga ya. Jangan lupa teman-teman, tangan kita harus benar-benar bersih ya. Pemberian grease sedikit aja di pinion aja, pinion ya, di pinion starternya itu. Jadi teman-teman, di bagian rel di sini ya, bagian mana dia? Ya, bagian rel di sini teman-teman sangat perlu kita kasih grease ya, sedikit aja teman-teman. Dan di lubang yang ini sangat perlu juga ya, agar licin dan enak nanti starternya. Jadi tidak perlu banyak ya teman-teman grease-nya, karena kalau terlalu banyak nanti akan kecipratan ke mana-mana ya. Lalu di lubang pinion starter itu perlu dikasih grease sedikit teman-teman. Nah, baik, kita lihat ya teman-teman, sini teman. Nah ini setelah dikasih grease teman-teman, coba dites starter ya. Nah itu sudah lembut sekali teman-teman ya. Ya. Oke, sekarang kita pasang tutupnya, lalu pasang kickstarternya, atau kickstarternya duluan boleh ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau sealnya tidak terlalu rusak ya boleh kita pakai lagi ya. Stop. Oke, baik, setelah kita pasang kickstarternya ya, lalu kita pasang tutup gearnya. Tutup gear man. Ini bukan tiba lah. Baik teman-teman, kita pasang tutup gearnya ya. Jadi itu juga sebagai pengaman pinion starternya ya, agar tidak terlepas teman-teman. Jadi tutup gear ini atau tutup yang di dalam ini ya sangat perlu ya teman-teman.
Baik teman-teman, setelah semuanya bersih dan kita lap ya biar lebih bersih. Jadi sekarang kita pasang satu persatu ya. Dan sambil kita pasang, kita kasih grease secukupnya ya, seperti di rumah roller. Seperti ini kita pasang anunya, rollernya ya, satu persatu penyuluhan satu rollernya. Jadi teman-teman, ada di sebagian motor itu roller ini tidak sembarangan dipasang ya teman-teman. Jangan hadap kiri kanannya itu ada. Jadi kalau di Mio ini bebas, masih bebas kiri kanannya. Tapi kalau di Vario misalnya ada arah yang harus benar ya. Nanti suatu waktu kita bikin video kalau ada Vario yang servis ya teman-teman. Jadi teman-teman, di sini kebetulan kita silang ya, yang 3 dia pakai racing dan yang 3 pakai standar ya teman-teman. Oke, setelah roller terpasang ya dan slidernya juga terpasang ya di tutup roller itu, jadi kita kasih grease ya di collar. Nah, itu namanya collar ya teman-teman. Jadi itu sangat penting sekali pemberian grease ya. Tapi di sana itu jangan terlalu banyak ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman, pemberian grease di sini tidak boleh berlebihan ya. Karena kalau terlalu berlebihan nanti grease-nya itu kecipratan ke roller atau ke pibel ya teman-teman. Jadi sedikit aja ya. Jadi seandainya ada teman-teman nanya, kenapa kok grease-nya terlalu sedikit atau gemuknya terlalu sedikit, apa anda cepat kering? Memang cepat kering teman-teman. Jadi makanya harus rutin diservis per 3 bulan, paling maksimal itu 3 bulan sekali ya. Jadi teman-teman, di sini tergantung rute. Jadi kalau rutenya itu jalan sering melalui jalan yang tanah ya, bukan aspal ya, itu bahkan harus lebih sering ya, hasilnya 2 bulan sekali begitu. Jadi di sini teman-teman akan aus atau iris di sini kalau tidak pernah digemuk atau jarang diservis ya teman-teman. Nah, tambah sedikit grease sedikit. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Di rumah roller itu juga dikasih. Ya. Sangat perlu ya teman-teman di rumah roller, di bagian tengahnya itu. Jadi di sana itu ada rel, itu fungsinya untuk penempatan atau tempat menaruh grease ya. Oke, seperti itu cukup aja teman-teman. Dan yang satu lagi di poli sekunder ya, di poli sekunder itu ada roller roches ya. Jadi di sana itu sangat perlu ada grease ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah tangan kita harus benar-benar bersih dari grease teman-teman, atau dari gemuk ya. Jangan sampai nanti setelah terpasang ternyata ada bekas-bekas oli ya. Dan jangan lupa teman-teman, di saat pemasangan itu jadi di saat pemasangan itu ada ring ya di poli itu ya, ada ring tipis di sana teman-teman. Jadi ring tipis ini harus benar posisinya teman-teman ya. Karena kalau ring tipis ini tidak terpasang misalnya, atau salah tempat posisinya, nanti itu yang akan menyebabkan bunyi-bunyi aneh ya teman-teman. Jadi teman-teman, yang perlu juga kita perhatikan adalah arah panah kebalik teman, panah pibel. Nah, jadi arah panah pibel itu perlu ya hadap sana teman-teman. Jadi sesuai arah putaran. Dan jangan lupa yang utama itu adalah kebersihan tangan kita ya setelah di waktu pasang. Sangat penting ya teman-teman. Jadi seperti itu ya.
Jadi teman-teman yang tidak punya impact ya, harus pakai tahanan untuk di saat pemasangan mur puli ya, karena itu sangat rentan teman-teman, sangat perlu kencang ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, lalu selanjutnya adalah pemberian grease pada poli sekunder ya, terutama di roces bambunya atau kelahar bambu ya, kita bilang begitu di sini. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi penekanan teman-teman bagi yang tidak punya impact ya, harus pakai tahanan di waktu pemasangan mur sekunder dan mur primernya ya teman-teman, karena di sini harus kencang. Jadi seperti ini teman-teman, ini adalah tahanan yang kita pakai ya di sini. Jadi tahanan yang buatan sendiri ya, lebih kuat ya, seperti itu ya teman-teman. Adanya teman-teman tidak punya impact ya, sudah dirasa kencang sudah cukup. Dan jangan lupa taruhkan o-ring ya. Baik, seperti itu teman-teman. Jadi sebelum kita pasang bak CVT-nya, bisa juga kita tes dulu, misalnya bisa kita tes dulu, dihidupkan boleh, atau langsung dipasang bak CVT-nya juga boleh ya. Ya langsung aja kita pasang ya. Jadi sekarang kita tes teman-teman bagaimana starter kaki ya, atau kick starter yang sudah kita servis, yang sudah kita bersihkan, dan sudah kita kasih gemuk tadi ya, apakah berfungsi dengan baik atau sudah lembut atau bagaimana. Sekarang kita tes ya teman-teman. Dibuatkan 2 atau 3 dulu lah nah, untuk pengetesan. Jadi teman-teman, seandainya ada yang bertanya, misalnya kenapa bautnya dicampur-campur, apakah tahu nanti posisinya di mana? Sebenarnya di waktu pemasangan baut itu ya ada rumusnya teman-teman, tapi nanti kita bahas di lain kali ya. Sekarang kita fokus di bagian kickstarternya, dites dulu Mas Bro. Ya, bisa kita lihat ya. Tar dulu biar lebih jelas ya teman-teman lihatnya. Oke. Nah, itu ternyata sudah enak sekali ya, udah lancar sekali teman-teman. Nah, dengan cara pembersihan dan pemberian grease seperti tadi itu ya. Jadi teman-teman, sekian video ini, semoga bermanfaat ya. Silahkan yang belum subscribe, ditekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa kasih komen, like, dan share ya.
Semoga video ini bermanfaat teman-teman, dan lupa aktifkan tanda loncengnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.